Cooling pad merek lain biasanya mentok kipasnya itu cuma 4, tapi punya NYK Nemesis yang baru ini ada 6 kipas. Dan build-nya super kokoh, besinya itu tebel banget. Kayak gimana performanya? Yuk kita bahas aja. Oke, seperti biasa kita unbox dulu guys. Boxnya warna hijau, terus kita buka, di dalamnya ada coolernya sendiri, kabel USB, sama ada phone holdernya. Oh ya, terakhir ada manualnya juga ya. Ini adalah coolernya, ukurannya itu termasuk medium ya. Dan ini bisa untuk laptop dari ukuran 14 inci sampai 17 inci. Nah, seperti yang gue bilang tadi di awal, ini tuh bahan top case-nya tebel banget guys. Platnya itu kokoh banget, yang artinya bakalan awet dan nggak gampang rusak. Untuk desain atau looks-nya, ini tuh termasuk simple ya. Warna hitam gitu, terus di bagian atasnya ada logo Nemesis. Dan di samping-sampingnya ada RGB stripnya, di sekelilingnya ya, kecuali di bagian bawahnya. Terus di bagian atasnya ini ada pengaturan-pengaturannya ya. Antara lain ini ada slider untuk kecepatan kipasnya, terus ada 2 port USB-A. Jadi konsepnya laptopnya itu tenagain cooling pad-nya. Jadi karena port USB-nya kepake satu, digantikan dengan yang ada di cooling pad-nya. Terus ini ada tombol ya, buat ngatur RGB-nya juga. Nah, untuk RGB-nya ini ada banyak banget modenya, sampai 10 mode. Jadi ada yang rainbow, terus bisa satu warna juga, atau yang breeding. Terus kalau kalian mau matiin juga bisa banget, kalian tahan agak lama aja. Buat kalian yang nggak suka RGB. Nah, di bagian bawahnya ini udah ada penahan laptopnya ya. Dan ini ukurannya pas kok untuk laptop kita. Punya gua ini laptopnya tipis banget, tapi sama sekali nggak mengganggu kalau dipakai untuk ngetik. Terus di bawah platnya ini udah ada ergo stand yang bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Jadi kalian bisa sesuaiin sudut yang paling nyaman. Nah, ini cooling pad-nya juga nggak goyang-goyang ya guys ya, karena di kaki-kakinya udah ada karet buat nahan cooling pad-nya. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi ya, fan-nya itu ada 6 di cooling pad ini. Dan kalau klaimnya Nemesis sih, ini bisa tahan sampai 30.000 jam. Atau kira-kira 3 tahun lah. Itu sih menurut gue lama banget. Oh ya, kipasnya itu kecepatannya bisa sampai 2500 RPM. Cuman suaranya itu masih tetap silent. Selama gua ngetes cooling pad ya, kayaknya ini salah satu yang paling silent. Coba kalian dengerin aja. Next, gimana dengan performanya? Dari hasil tes gua ya, pas gua jalanin Cinebench R23, kalau nggak pakai cooling pad, dia throttle lumayan sering. Dan suhunya itu rata-rata tembus sampai 74-75. Dan kalau kita lihat suhu maksimumnya, itu naik sampai menembus batas sekitar 91 derajat. Nah, beda cerita kalau kita pakai cooling pad ini. Masih bisa dikendalikan. Mentok rata-rata itu suhunya di 70 derajat. Nah, kalau suhu maksimumnya itu di sekitar 89 derajat. Nah, hasil ini sesuai dengan kebanyakan cooling pad yang gua tes ya. Rata-rata itu turunnya ya sekitar 5 derajat. Cuman perlu diingat, kalau yang gua tes ini bukan laptop gaming. Kalau kalian punya laptop gaming, ini pasti bisa turun lebih banyak lagi. Oke, jadi gimana menurut kalian cooling pad-nya? Menurut gua sih, poin plusnya itu di suaranya yang sunyi banget, sama bagian top plate-nya ini yang super tebel banget. Jadi harusnya itu bakalan awet. So, kalau kalian ada dana 200 ribuan, ini bisa jadi pilihan yang solid banget. Oke, kalau kalian mau beli, udah gua taruh di product text sini ya, produknya. Atau kalian bisa cek di deskripsi. Jangan lupa di like dan di subscribe. Div ini, pamit dulu.